Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sampurasun. Rampes. Yes. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, ya. Tapi sebelumnya saya mau sedikit sebagai pembuka lah, ya, bahwa kita orang Bogor, ya, tentunya kita bangga menjadi orang Bogor, ya, bangga menjadi orang Bogor. Kemudian kita juga sangat mencintai kota ini, ya. Salah satu yang menjadi kebanggaan orang Bogor itu karena di Bogor itu ada istana dan kebun raya. Nah, tapi kebanyakan orang Bogor juga banyak yang belum tahu, gitu, ya. Sebenarnya ada apa sih di sana, gitu. Dan tentunya banyak cerita-cerita menarik yang ada di seputar istana dan kebun raya. Nah, untuk membahas masalah itu, ya, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Saya mungkin lebih cocok memanggilnya kakak saya, ya, karena beliau ini sangat dekat lah dengan keluarga saya. Ya, jadi hari ini kita dengan tamu yaitu Kang Endang Sumitra. Ya. Kuma Dang, kedamang Pandang. Alhamdulillah Pangestu. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih udah bisa datang Pandang ke acara saya. Kehormatan sekali, Ya. Pandang bisa hadir. Mudah-mudahan bisa berbagi cerita. Amin, amin. Khususnya buat orang Bogor. Nah, itu yang penting. Anak-anak iya. muda terutama. Itu yang penting Pandang. Iya. Akang apa bapak ya manggilnya? Akang aja. Akang aja ya. Jadi Kang Endang ini awet muda. Dari saya kecil sampai sekarang saya melihatnya seperti ini aja, nggak berubah-ubah. Kadang-kadang saya juga merasa 40-an, 38 gitu. Iya, iya. Kumaha daramang sadayana Pandang. Pangestu, alhamdulillah. Iya, iya. Atur nuhun udah bisa dateng, ya. Ya. Iya tuh. Kang Endang, kita nih orang Bogor, ya. Kadang-kadang kalau ngelihat istana itu kagum, ya, terus bangga gitu, ya. Karena terutama kebun raya itu kan memang menyejukkan lah untuk kota Bogor, ya. Apalagi dulu saya kan sekolah di Regina Pacis gitu kan, sering ngelihat juga gitu, ya. Saling berhadapan gitu, ya. Tapi ya kayak ada misteri di dalamnya itu, ya. Ada sebuah misteri. Oh, pasti. Iya. Pasti. Ceritain dong Kang Endang. Iya. Jadi Kang Endang ini nanti ceritain aja, ya. Udah lahir di situ awalnya, keluarganya juga dulu lahir di situ, ya. Sok mah Kang Endang. Iya, Kang Eri katur nuhun. Ya, sami-sami. Terima kasih, ini saya diberi kesempatan untuk berbagi cerita. Iya. Karena jujur saja ketika saya mengantar tamu, Iya. kadang-kadang terakhir malah waktu saya mengantar almarhumah Ibu Ani Yudhoyono keliling di istana, beliau nanya ke saya, Iya. Pak, udah nulis buku belum? Izin Bu, Oh, buku, gitu ya? buku apa Bu? Itu buku yang Bapak tadi cerita, katanya. Oh. Izin belum Bu, tulis Pak. Iya. Nanti kalau Bapak tidak ada, siapa yang mau cerita? Iya, iya. Seperti tadi, Insya Allah Bu. Barang langka ini Kang Endang ini. Nah, itu terakhir. Iya, iya. Terakhir yang mengingatkan saya untuk membuat buku. Salah satu kelemahan saya adalah tidak bisa menulis Nah, iya, iya. untuk mengalurkan Iya, iya. cerita. Tetapi kalau bertutur, insya Allah lah semakin banyak ditanya, Iya, iya. apa yang saya tahu pasti saya cerita. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi media Kang Endang. Itu. Iya. Nah, makanya untuk saya adalah di samping kehormatan Iya. diundang ke sini, hitung-hitung nyimpen. Benar. Iya. Nyimpen arsip saya portable nih, Iya. yang bukan berupa buku, Iya, iya. gitu kan? Iya, iya. Ada cerita. Ya, jadi saya dilahirkan di kompleks Istana Bogor di belakang Gereja Jebot. Iya. Atau orang-orang dulu itu menyebut Gereja Jebot itu adalah gereja ayam. Iya, Karena di atasnya iya, itu iya. ada Aha, ayam. iya, iya. Dia punya arti
filosofi sendiri bagi orang-orang penganut Protestan gitu ya. Keluarga kami itu tinggal di kompleks Istana Bogor sejak era Uyut. Uyut itu apa ya? Jadi bapaknya kakek ya. Iya, iya. Sudah tinggal di kompleks istana, dulu namanya masih Palais Buitensorel. Palais Buitensorel. Buitensorel, jadi Istana Bogor. Iya, iya. Buitensorel kan nama populer sebelum Bogor. Nah, sejak Gubernur Jenderal Limre Stirem, Stirem itu sekitar tahun 1920, Iya. kemudian De Graaf 40, tahun 42 terakhir adalah Tjarda van Stackenborst-Stockhauer, Gubernur Jenderal besar itu yang tinggal di Istana Bogor. Dan tahun 42 Jepang datang. Iya. Tapi kan tidak serta-merta setelah merdeka pun Istana Bogor langsung diisi oleh pemerintah Republik Indonesia karena ada jeda. Oh gitu ya Pak Nang? Iya, tahun 42 sampai 45 itu kan Jepang. Nah, kemudian dari 45 setelah proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Istana Bogor tidak ujuk-ujuk diisi. Punten, kalau Jepang sempat ngisi itu nggak istana nggak? Jepang menggunakan gedung Istana Bogor atau Palais Buitensorel itu sebagai markas pertahanan tentara-tentara Jepang. Oh. Jadi tidak dipakai tempat tinggal pembesar Jepang. Oh enggak ya? Di gedung utamanya itu Kang? Di gedung utama dan wilayahnya. Oh. Kalau cerita ini sejarah ya, Iya, kita iya. cerita sejarah. Itu dari leluhur kami, kakek, saya ngalamin juga cerita waktu Jepang masuk. Iya. Ibu saya itu digendong dibawa ngungsi ke Gunung Malang. Gunung Malang daerah Ciampea sana. Iya, iya. Karena kakek saya asli orang sana. Ngungsi di sana dan memang diinstruksikan oleh para tentara Jepang yang tinggal di kompleks istana itu segera meninggalkan kompleks. Oh. Minta dikosongkan Iya, iya. dengan dalih darurat perang. Kemudian Istana Bogor pada waktu itu dicatnya warna hitam. Hitam. Oh. Kolam yang dibuat era Raffles, kemudian beberapa gubernur jenderal mempercantik sampai menjadi kebun raya terpopuler di dunia. Kolam-kolamnya itu pada zaman Jepang ditutupnya dengan semak-semak. Oh. Jadi airnya dibuang, diasapkan, kemudian dengan dalih untuk menghindari pantauan udara. Jadi kayak semacam mabes gitu ya, markas Pertahanan. ya. Orang-orang Belanda yang tertangkap di Bogor itu dipenjarakan di istana. Kan di istana ada bunker Yang di bawah itu. yang di bawah, kalau kami nyebutnya kelder gitu. Jadi ruang bawah. Iya, iya. Ruang bawah tanah. Dan memang waktu zaman Belanda ruangan itu dibangun di sela-sela pondasi yang tebalnya 6 sampai 8 meter kan. Iya, iya. Tebal pondasi itu segitu. Nah, itu di sela-selanya itu ada ruangan 2x2, 2x3 paling besar. Nah, itu untuk tawanan-tawanan. Itu sel ya. Orang-orang Belanda dulu menawan inlander yang membangkang pemberontak di sel di sana. Tapi ketika Jepang menangkap orang-orang Belanda, juga orang Belanda yang dimasukkan ke sel. Oh. Nah, jadi kembali lagi ke cerita Jepang itu, setelah kembali dari pengungsian, pegawai-pegawai istana itu kembali untuk dipekerjakan. Ternyata di komplek istana sudah banyak yang hilang. Barang-barang alat-alat rumah tangga yang terbuat dari logam. Dulu piring itu ada piring kaleng. Kemudian kalau seeng itu apa ya, dandang. Iya, iya. Dari tembaga kan bagus. Iya, iya. Dari tembaga. Sampai tiang lampu gas dari besi istana itu hilang. Rusa yang ada di istana sekarang itu sebenarnya adalah rusa sisa-sisa apa yang dikonsumsi zaman Jepang. Oh, itu tadinya buat ini ya? Kan memang hiasan, jadi dari zaman Raffles itu sudah ada. Oh, udah ada ya? Iya. Nah, halaman istana itu kan tidak terawat pada waktu zaman Jepang. Iya, iya. Jadi rumput itu dibiarkan tumbuh tinggi. Nah, oleh rusa itu sebagian dipakai tempat berlindung. Ya. Di antara pohon-pohon besar,
pohon Ficus elastica atau karet kebo itu, Iya, iya. atau pohon terembesi, Samanea saman, itu nama lain dari terembesi. Iya, iya. Nah, baru setelah sekutu masuk kan, Jepang kalah atas sekutu, istana tidak serta merta diisi juga, karena sekutu pimpinan Letnan ada dari Inggris, saya agak lupa namanya itu. Dia menduduki lagi istana walaupun lagi, dalam keadaan kosong, tapi pemerintahnya di sana. Iya, iya. Nah, pertempuran Kapten Muslihat itu tidak bisa lepas juga dengan keberadaan istana. Istana ya. Karena pembesar-pembesar istana setelah militer terutama itu kan kumpulnya di sana. Tahun 1949 setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda, nah istana mulai dibenahi. Dan Baru lama pemerintah Indonesia ya, terbentuk. tahun 1950 resmi Bung Karno menggunakan istana Bogor ada bagian dari salah satu istana kepresidenan Republik Indonesia. Tahun 50 tuh ya. Tahun 1950. Dan kalau tidak salah secara administratif nama Bogor itu dikukuhkan itu tahun 1950. Sebelumnya kan Buitenzorg. Iya, iya. Sebelumnya, tetapi di catatan buku Pasaledana Sasmita tentang sejarah Bogor pernah disinggung-singgung sejak dulu itu ketika pertama kali daerah Buitenzorg dibuka, kampungnya itu masih bernama Kampung Baru. Itu buatan yang dibuka lahannya oleh Tanujiwa. Nanti kita cerita Tanujiwa sendiri ya. Tanujiwa nanti kita cerita. Nah, itu sudah disinggung, sudah ada pasar Bogor. Artinya nama Bogor ini dari dulu sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada karena waktu Buitenzorg populer di wilayah distrik kolonial itu sudah ada pasar Bogor yang sekarang letaknya kira-kira di Apotek Berbakti kan? Iya, tahu. Nah, itu di seberang itu kan kebun raya, Taman Kaktus sekarang. Iya, iya. Nah, itu ada pemukiman dulu di situ. Kakek saya Iya, tinggal iya. di kompleks Di situ ya. Nah, di atasnya itu ada pasar Bogor. Ada pasar Bogor. Jadi dari dulu situ memang udah pasar ya. Sudah pasar. Pasar ya. Nah, artinya nama Bogor memang dulu sudah Iya. sudah ada, hanya kalah populer saja oleh Kampung Baru dan Buitenzorg. Buitenzorg itu sejak tahun 1745. 1745. Jadi kembali lagi ke istana, nah, Bung Karno sudah mulai. Bahkan tahun 1952 beliau sempat membawa keluarga besar Ibu Fatmawati. Iya. Waktu itu Bu Mega sudah mulai bisa main lah, dia Iya, iya. main-main gitu. Jadi Mas Tok, Mas Guntur, kemudian Bu Mega, Bu Rahma, Iya. gitu kan. Nah, tahun 50-an itu sudah diajak. Beliau tinggal di Gedung Induk. Oh, di gedung utama itu Di ya. gedung utama. Oh. Nah, gambaran cerita kakek saya, Iya, uyut saya gitu. Hmm. Kebetulan ketika saya SMP kelas 3, uyut saya masih ada. Oke. Masih, Iya. jadi saya masih Sempat ngobrol ya? Kalau ngobrol, kalau Ah. cerita, walaupun saya tidak begitu tertarik, tapi Iya, paling iya. tidak kalau cerita dulu gitu, ingat terngiang-ngiang. Kemudian dilanjutkan oleh kakek nenek saya, karena dulu orang tinggal di situ. Iya, situ. Nah ini nyambung, cerita-cerita ini kan nyambung. Jadi Bung Karno boyong keluarganya tinggal di situ. Di situ Tahun di 50. istana tahun 50 sampai tahun 52 atau 53. Oh, oke. Iya. Nah, bahkan ada cerita dulu Bu Fatmawati belajar nyetir mobil itu pakai traktor. Dulu di sudah situ. ada traktor itu, traktor. Iya, iya. Saya masih ingat tuh yang ngurus supirnya traktor yang buang sampah, buang di istana itu ban belakangnya kan gede. Aha. Nah, tapi bukan traktor yang besar, Iya. yang buat di rumput, buat apa. Itu namanya Pak Ori. Pas ya? Ori, Pak Ori. Ah.
Sekarang tuh ORI itu disingkatan anak-anak tuh orang Republik Indonesia. Bukan uang Uang ya, uang. uang juga. Itu ada namanya Pak Ori, Pak orang Ori. orang Cigombong, gitu. Oh, gitu. Jadi pegawai istana, dia tinggal juga di komplek. Dia yang membawa, Iya, membawa apa supir itu. Itu suka dipinjam Iya. sama Bufat gitu kan. Jadi udah belajar pakai traktor, tapi tidak lama. Beliau menggunakan gedung induk di tengah-tengah Istana Bogor untuk tempat tinggal beliau. Dapur sama semua aktivitasnya ya sama seperti yang sekarang. Iya. Kenapa saya tegaskan beliau tinggal di Istana Bogor, gedung induknya? Karena ketika Bung Karno mengajak Ibu Hartini tinggal di Istana Bogor, beliau tidak menempati gedung induk seperti halnya ketika beliau mengajak Ibu Fatmawati dan putra-putrinya tinggal di gedung induk. Jadi di pavilion. Bu Hartini itu tinggal di pavilion 2. Oh. Jadi Bufat sampai tahun 53, kemudian pindah ke Jakarta. Ke Jakarta. Baru ke Istana Negara. Ke Istana Negara. Kemudian Bu Hartini kan sampai dikaruniai 2 putra. Almarhum Mas Muhammad Topan Bayu ya. Iya, Topan Soekarno Putra dan Bayu. Iya. Alhamdulillah Mas Bayu sampai saat ini saya masih ya? masih komunikasi dengan beliau ya. Itu tidak diajak tinggal di gedung induk seperti halnya Ibu Fatmawati. Iya. Jadi memang kesannya kalau di pavilion itu yang sekarang ditinggalin Pak Jokowi bukan? Bukan itu. Bukan. Oh, iya. Kalau di depan SMA 1 itu kan ada pavilion. Kelihatan itu pavilion 5. Nanti di tengah-tengah itu ada pavilion 4. Nah, di atasnya lagi yang persis menghadap ke istana itu pavilion 2, tempat tinggal beliau. Jadi kalau pagi-pagi Bung Karno itu duduk di situ persis menunggu matahari, sinar matahari. Jadi kalau kata orang Sunda mah moyan. Berjemur di pavilion 5. 2. Di pavilion 2. Di depan. Tempat Pak Basuki Rahmat, Pak Yusuf dan Pak Amir Mahmud menghadap Bung Karno ketika menyampaikan laporan situasi Jakarta ketika itu, yang pulangnya dibekali surat perintah 11 Maret. Tahun 66 dong itu. Itu tahun 66 ya. Itu tahun 66. Artinya pavilion itu ya tempat gitu. Pavilion 2 tuh ya. Pavilion 2. Karena prosesnya kan tidak di pavilion 2 aja, kan di gedung induk juga pernah. Gitu. Tapi finalnya itu sampai Jenderal Sabur, Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa itu bolak-balik untuk memperbaiki naskah. Iya. Naskah. Ini cerita Bu Hartini loh. Iya. Cerita Bu Hartini gitu ketika itu. Karena Pak Amir Mahmud kan sempat soan juga ke situ. Terus Bu Hartini juga, saya kebetulan sudah menjadi pegawai kan di sana. Usia berapa Kang dulu? Dulu 26 atau 27. Sudah menjadi pegawai. Sudah jadi pegawai. Dan saya di protokol kan. Jadi untuk hal-hal itu peka. Sebenarnya saya punya di kantor itu ada rekaman kasetnya. Ya itulah salah satu kelemahan kita ya. Bangsa Indonesia nih, kita ini udah kalah dengan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Kalau dia dari Batavia ke Buitensorot saja, catatan bukunya itu udah lengkap apa yang melewati apa, ada apa dan sebagainya. Kita mah di depan mata yang nyata-nyata punya nilai, ya termasuk saya kan. Walaupun waktu itu saya punya inisiatif gitu. Kang Erik tahu toa wireless pertama itu, wireless toa yang ditenteng. Iya tahu. Itu kan wireless. Itu kan ada kasetnya. Iya. Nah, saya inisiatif tuh direkam. Cerita Ibu Hartini, cerita Pak Amir Mahmud, bagaimana waktu beliau menghadap Bung Karno. Kan Bu Hartini. Pas Bu Hartini yang ngomong, maka Kang direkam gitu. Iya. Ini kan setelah itu. Setelah itu. Nah itu kan tahun berapa ya? Tahun 90 berapa gitu. Iya. Ya cuman itu lah rekam kan ya. Iya. Nah itu rekaman ini yang saya tidak temukan lagi di kantor saya.
di Istana Oh, Bogor. enggak ketemu. Tetapi ingatan saya kan ada. Iya, iya. Nah, dengan media ini saya cerita, tolong disimpan kan. Iya, iya. Jadi sempat Bu Hartini menyampaikan gitu. Saya duduk di sini gitu kan. Pak Amir Mahmud, Pak Yusuf dan Pak siapa yang satu lagi ya? Siapa ya? Basuki Rahmat. Pak Basuki Rahmat. Iya. Pak Basuki Rahmat itu bertiga untuk menyampaikan itu. Sampai proses surat perintah 11 Maret Iya, ditandatangani. iya. Yang saya ingat waktu itu statementnya Pak Amir Mahmud kan cerita nih Iya, iya. ya, di beberapa karena ada kolonel siapa saya lupa kepala museum ABRI ikut juga di situ. Pak Amir Mahmud cerita kelihatannya Pak Karno itu agak ragu gitu karena udah 3 kali kan diganti. Kata Pak Amir Mahmud udah 3 kali nih. Itu Brigjen Sabur bolak-balik gitu kan. Iya. Merubah redaksi, memperbaiki redaksi. Nah, ketika Bung Karno agak ragu dia Pak Amir Mahmud yang cerita yang menyampaikan sudahlah Pak baca saja Bismillah insya Allah nggak ada apa-apa. Ini kalau tidak salah kalimat ini juga dikutip saya pernah baca juga di bukunya Pak Amir Mahmud gitu kan di beberapa media. Sudahlah Pak baca Bismillah insya Allah tidak ada apa-apa. Nah itu di Pavilion 2. Pavilion 2 ya. Jadi ini era istana waktu itu belum normal ya, belum normal artinya kan belum dibenahi dengan sedemikian rupa. Tapi kalau cat sih udah berubah kan? Kalau sudah. Bahkan tahun 52 itu gedung istana bagian depan itu yang ngecat jadi putih siapa Pandang? Dulu ada jawatan, Pak. Oh, ada jawatan ya? Dulu ada jawatan, tapi tahun-tahun kesini udah mulai modern, peralatan modern. Saya ingat tuh Pak Haji Aang tuh, Mas Kita Karya tuh, yang selalu ngurus Istana Bogor itu tuh. Betul tuh, pokoknya udah familiar aja itu. Sejarah juga. Itu udah sejarah tuh. Waskita itu tidak bisa lepas dari keluarga besar Pak Tatang. Iya. Mantan kepala istana. Setelah Pak Muhammad, kakeknya Kang Bima ya. Setelah Pak Muhammad tuh Pak Tatang. Iya. Pokoknya kalau bicara Pak Tatang di Istana Bogor itu ada Ceyayu, Rahayu Effendi, ada Kang Dede Yusuf, wah gitu tuh. Itu Pak Haji Aang tuh, yang suka ngechat itu Bu. Zamannya Pak Harto, udah pasti lah gitu. Nah, jadi kembali lagi alur cerita tadi. Nah, pavilion ini dibuat oleh Bung Karno tahun 52 berbarengan carport atau teras depan istana itu. Oh, itunya ya. Nah, dulu itu tidak tiang-tiang besar yang sekarang kita lihat. Dulu modelnya tuh model stasiun. Oh, kayak gitu ya. Ya, stasiun jadi lengkung gitu kan. Gitu ya. Lengkung gitu terus kemudian ada dinding yang agak tebal ya. Ada kok di beberapa foto lama itu kita tinggal buka kelihatan istana tahun 1940 aja masih seperti itu. Nah, Bung Karno merubahnya seperti sekarang. Dengan filosofis tentunya dan tidak meninggalkan estetik gedung, polanya sama. Modelnya. Oh, jadi kalau Pavilion 2 sih itu Bung Karno yang bangun? Iya, Pavilion 1, 2, 3, 4, 5 itu Bung Karno. Iya. Nampaknya kalau Bung Karno sangat memperhatikan sekali estetika gedung. Beliau membangun pavilion itu justru di pinggiran batas dengan gereja Jebot. Artinya jauh dari gedung induk dan dia tidak merubah halaman yang sudah bagus sejak zaman Belanda. Adapun pavilion belakangan yang dibangun tahun 1962 yaitu Bayurini itu jauh dari halaman istana dari depan yang saat ini dipakai oleh Pak Jokowi. Itu baru ya, bangun baru berarti ya? Itu tahun 1962. 62 ya. 62. Padahal itu dekat dengan Jalan Sempur. Di atasnya itu tidak terlihat aja karena itu Bung Karno ingin.
Bung Karno dulu bikin pavilion itu berikut nama yang sudah disiapkan, Kang Erik. Oh, jadi ada nama-namanya ya Pak? Namanya pavilion yang baru itu Diah Bayurini. Harapannya kalau Bu Hartini yang sedang mengandung anak keduanya lahir perempuan, itu akan diberi nama Diah Bayurini. Ternyata yang lahir kan laki-laki, Mas Bayu. Jadi Muhammad Bayu Soekarno Putra. Nah, nama Diah Bayurini ini diberikanlah kepada Bu Mega. Kepada pavilion itu. Oh, iya. Pavilion yang ada di istana. Iya. Oh, jadi dipindah ke situ ya? Iya, namanya. Yang dipakai Pak Jokowi sekarang itu pavilion Diah Bayurini. Oh. Itu tahun 62 barengan dengan Batu Tulis, istana Batu Tulis. Kemudian ada gedung di Riung Gunung. Iya, di atas. Ya. Nah, itu satu tipe itu. Oh. Satu tipe. Arsiteknya kan RM Sudarsono. Raden Mas Sudarsono sama Pak Silaban. Itu trio itu. Bung Karno, Mas Sudarsono, Pak Silaban. Ya. Yang merancang Monas juga kan. Nah, jadi Diah Bayurini itu adalah pavilion yang dulu disiapkan untuk menerima Norodom Sihanouk. Oke. Nah, mulai kan setelah tahun 54 55 itu Bung Karno lagi di dunia internasional itu ya. Banyak tamu lah ya. Banyak tamu setelah Asia Afrika terutama. Karena kan sebelumnya 1954 itu konferensi Bogor, Pancanegara. Yang dilanjutkan kan ke Bandung. Jadi Burma, Pakistan, Indonesia, India, sama Sri Lanka itu bertemu dulu di Bogor. Iya. Cikal bakalnya Asia Afrika itu ya. Cikal bakalnya Asia Afrika. Betul. Di salah satu ruangan di. Kemudian, setelah itu Bung Karno aktif, tetapi ibu negara berperan sebagai ibu negara kalau ada acara di Bogor itu Bu Hartini. Oh, Bu Hartini ya. Bu Hartini. Nah, sampai peristiwa G30 SPKI itu suasana kan sudah semakin tidak tidak menentu, tapi Bung Karno masih tetap tinggal di Pavilion 2 sampai tahun 67 itu masih ya. Kemudian baru pindah ke Istana Batu Tulis. Oh, dari Istana Bogor ke Istana Batu Tulis. Ke Istana Batu Tulis. Iya. Nah, disitulah beliau tinggal dan tidak diperkenankan keluar dari Istana Batu Tulis. Oh, Kang Dang sering kali ya, maksudnya lihat dia, sosok dia, terus lagi jalan, lagi makan, sering kali ya? Tahun 66, tahun 66 itu berarti saya umur 6 tahun, udah sekolah. Iya. Kami kalau main itu kan di halaman belakang rumahnya Pak Tatang. Iya. Yang rumah gede itu. Ex tinggi ya ini ya. Ex Brigjen Sabur dulu di situ. Oh gitu. Ya. Nah, kadangkala Bung Karno itu kan kalau hari Jumat atau lagi ada di sana pagi-pagi suka jalan. Iya. Nah, kebetulan salah satu Paswapres ya, kalau dulu Paswapres ya, yang masih cakra lah. Iya. Masih cakra, ada bagian PHB, bagian hubnya itu miara ini kera yang dirantai. Iya. Nah, Bung Karno lihat kan sana, kami lagi main, anak-anak tuh lagi main. Beliau pakai kaos oblong. Iya. Dan tidak bertopi. Kan botak. Oh. Botak, tapi memang berwibawa ya. Iya. Ya saya waktu itu masih kecil tapi tahu lah gitu melihat Bung Karno. Oh, udah botak ya waktu itu ya? Emang sudah pelontos. Iya. Ini tangannya tuh berbulu. Oh.
bulunya Ingat tuh ya, Kang Nang ya, kelihatan. ingat pokoknya ya. Sosok Posturnya terakhir ya? ya, pokoknya sosok terakhir tuh ya seperti itu lah. Kaosnya kaos oblong. Bahkan kalau di pavilion tuh masih berpiyama. Tapi kalau keluar pavilion kan biasa pakai ya setelan gini. Iya. Nah itu lagi bercanda sama piaraannya PHB itu. Monyet. Tapi kalau tidak salah disuruh dilepas itu. Suruh dilepas. Nah kemudian biasanya Bung Karno melanjutkan jalannya itu ke komplek keluarga kami tinggal. Komplek ada 80 kepala keluarga. Iya. Dulu yang tinggal di komplek istana itu. Ada 2 blok Lebak sama blok Istar. Komplek itu sejak tahun 1863 atau 68 itu sudah dibangun oleh Gubernur Jenderal khusus untuk pegawai istana. Iya. Persis di belakang gereja Jebot. Jadi sebelum gereja Jebot ada, kompleks kami itu sudah ada dulu. Perumahan pegawai sih. Perumahan pegawai. Nah, Jebot sendiri kan baru dibangun tahun 1920. Setelah umatnya menggunakan kantor pos dulu. Sebelum jadi kantor pos kan ekumene itu. Gereja ekumene, gereja bersama umat Katolik. Kantor pos itu gereja dulunya ya. Gereja. Kemudian dipakai kantor pos karena dekat dengan istana. Iya. Pertanyaan berikutnya, kantor posnya dulu di mana? Kantor pos berada di wing kiri stasiun kereta api Bogor. Di situ. Jadi Iya. 3 serangkai itu. 4 kalau dengan taman. Istana zaman Belanda itu pasti di dekatnya ada stasiun kereta. Oke. Kemudian ada kantor pos. Dan dilengkapi dengan taman. Taman yang di mana-mana yang dekat istana pasti diberi nama Taman Wilhelmina. Di Jakarta. Iya. Stasiunnya Gambir. Tamannya tuh lapangan banteng dulu. Iya. Yang jadi Istiqlal. Itu Taman Wilhelmina. Kemudian Masih ada kantor pos di situ. kantor posnya kan gede. Nah, gitu. Di Yogyakarta juga. Gitu kan di belakang nggak jauh dari istana itu ada stasiun. Nah itu, jadi kayaknya mau didesain gitu ya kayaknya. memang didesain itu. Ketika sambil ngopi Kang Nang ya? Iya. Ketika saya ke Pangkal Pinang, sempat hanya di sana tidak ada kereta api, tetapi transportasinya yang lain. Itu ada Taman Wilhelmina di dekat kantor dinasnya Wali Kota Pangkal Pinang. Nah, makanya kalau alun-alun Bogor ini dikembalikan lagi menjadi taman, sebenarnya lebih ideal. Iya. Karena dulunya memang Taman Wilhelmina itu ya. Taman Wilhelmina. Dan itu sangat menawan. Iya. Beberapa waktu lalu Pak Wali Kota dilapori ditemukan saluran air Iya. daerah sana. Stafnya sempat nanya ke saya, Pandang, Pak Wali cari informasi sebenarnya ada kaitan nggak dengan istana? Kalau keterkaitannya pasti ada. Iya. Tetapi kan asumsi masyarakat ketika itu tempat escape atau jalan tembus dan kemana. Iya. Bunker gitu ya. Setahu saya saluran air yang dibuat zaman Belanda itu satu sama lain berhubungan dan dibuat tidak seperti zaman sekarang gorong-gorongnya itu. Iya. Itu di istana, bawah istana itu orang bisa jongkok dan jalan di gorong-gorong air itu di bawah istana. Kemudian ke RP. RP itu kan ada gonggong juga, malah tinggi. Iya. Nah, di depan Hotel Salak, di dalam istana itu ada dam. Nah, itu ada aliran air yang disalurkan ke nyebrang ke Hotel Salak. Kalau dulu kan gedung sawah, masih ada sawah. Kemudian ada beberapa rumah Belanda di sana. Kemudian bergeser sedikit ke kantor wali kota sekarang. Itu dulu kan ada gedung saya lupa namanya, yang jadi gedung nasional itu. Komuning Gading. Ya, tapi dulu ada namanya, bukan orang Belanda itu namanya, saya lupa. Itu di samping itu ada selokan besar. Yang terus menuju ke alun-alun itu. Ada ya. Saluran air. Nah, itu bagian dari air Cibalok yang dibendung di dam itu dialirkan ke sana. Artinya apa?
ini taman ini sudah dilengkapi dengan taman air. Karena airnya ngalir terus kan. Iya. Airnya ngalir terus. Kayaknya itu memang satu kesatuan Satu ya. kesatuan. Sistem drainasenya istana kayaknya. Betul. Ya. Iya. Sama ekosistem. Iya betul. Saya lupa deh gedung apa sih? Yang dulunya bioskop kan? Iya kan dulu ada tempat pesta orang-orang Belanda di situ. Oh di situ itu. Nanti saya ingat. Iya. Biasanya kalau udah Iya nggak apa-apa. udah di ujung ini. Iya. Nah, ini keterkaitan lingkungan Bogor. Bogor dikonsep bukan untuk kota rame, kota padat penduduk, karena pada waktu Van Inhofe mendesain Buitenzorg ini memang untuk beristirahat. Nah, jadi kembali ke Daniels tadi, dia kan yang melanjutkan pembangunan jalan Anyer Panarukan, yang orang Belanda memberi nama Groot Postweg, jadi jalan raya pos. Kenapa disebut atau dinamai jalan raya pos? Ini ada pos nih. Ternyata setiap 17 kilo itu ada pos sepanjangnya. Pos itu kan? Pos. Iya. Nah, pos itu berguna untuk satu, pos keamanan ya. Dua, untuk koordinasi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena ada wilayah beberapa dengan bupati yang beda. Misalnya Bogor ini ada bupati, nanti udah ke Cianjur lain bupati. Oh gitu ya. Kemudian pos tadi sebagian juga dipakai untuk menampung hasil komoditi pertanian dan perkebunan. Pos itu ya. Pos itu. Ada juga orang yang menyebut loji. Jadi kalau di daerah-daerah, setiap daerah pasti ada loji. Bogor kita punya loji. Ada loji. Nah, itu pos pasti ada bangunan zaman Belanda di loji. Kayaknya untuk naruh ini kali ya. Kayak gudang. Ya. Kayak gudang. Jadi itu pos. Intinya sih satu untuk keamanan, dua untuk koordinasi antar wilayah. Karena posway ini atau jalan pos ini dibangun di sepanjang jalan yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa bupati. Iya. Nah, ini liciknya Daniels. Dia memanfaatkan bupati dengan menekan ya dalam tanda kutip dia menekan bupati untuk mempekerjakan rakyatnya. Bukan rakyatnya Daniels. Rakyatnya bupati. Rakyatnya bupati. Gitu, untuk mempekerjakan rakyatnya bupati. Membangun jalan Anyer Panarukan tadi. Yang sampai Sumedang ditentang oleh Pangeran Kornel gitu. Cadas Pangeran. Iya, Cadas Pangeran. Di Cadas Pangeran. Nah, ini kan rute. Kembali lagi ke Bogor. Iya. Konsepnya ini memang adalah konsep untuk beristirahat. Istana yang dibangun di tengah-tengah kota Bogor sekarang adalah areal yang ketinggian ketinggian datarannya itu paling tinggi di tengah-tengah kota Bogor. Jadi dia ada di di punggung bukit. Di punggung bukit. Kecuali ke selatan, timur, barat, dan utara itu turun kami semua dari Istana Bogor itu. Ke Jembatan Merah turun. Iya. Ke Ahmad Yani, Sudirman turun sampai ke Jakarta. Iya. Itu sampai 260 sekian meter di atas permukaan. Istana jadi kayak punggung ini ya. Punggung ya. Ke timur juga turun kan, ke Ciliwung. Baru naik lagi ketemu gunung dan dilingkungi oleh Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Kapur di barat, Gunung Pancar, Gunung Pancar di sebelah timur. Iya.
Dulunya bukit-bukit gitu kali ya Padang ya? Bukit. Bogor itu ya. Berbukitan. Jadi istana itu dibangun di atas Bukit bukit ya. itu ya. Oh, Nah, benar-benar. atau di atas lahan kampung baru yang dibuka oleh Tanujiwa. Tanujiwa itu kan anggota tim ekspedisinya Spio. Iya, iya. Letnan Spio yang memimpin ekspedisi tahun 1987. Jadi itu kembali ke Bogor, memang tidak diciptakan untuk kota seramai sepadan Iya, ini. iya. Saking kecilnya, di Bogor itu tidak punya perapatan kan, perapatan jalan besar. Oh iya, saya juga nggak tahu tuh. Iya, nah, adanya perapatan itu setelah ya kesini tahun 80-an, saya ingat saya itu mulai ada real estate-nya di Bogor Baru. Nah, itu Jalan Pangerango itu kan Iya, dulu dilewati sama jalan Gunung Gede. iya. Itu simpang sudah, karena tidak ada jalan raya ya yang maksudnya. Kalau jalan kecil sih banyak. Ya jadi dulu kan berarti kan Pajajaran, Sudirman ya jalannya dari Pajajaran kan belum ada. Pajajaran 80. Oh iya, iya belum ada. Iya. Jadi kalau kita urut dari Cibinong nih, Cibinong aja yang dekat. Cibinong, Cilewar, Iya. sampai Warung Jambu. Heeh. Nah, Warung Jambu kan Putus di situ ya. nyebrang kan Masuk ke Jalan Jakarta kan? Jalan Jakarta Iya, iya. ke Istana. Heeh. Nah, di situ baru ada simpang 3 ke Oto Oh, Iskandar iya, sekarang iya, dulu iya. Sempur. Iya. Dulu Sempur gitu. Nah, terus baru ke RP kan lewat situ. Itu simpang 3. Iya, iya. Atau orang-orang Bogor dulu, Hmm. terutama orang tua kami lah. Iya, iya. Itu nyebutnya perapatan Lebak Kantin. Hmm. Kan belum ada Denpom dulu, Iya, belum iya. populer lah Denpom gitu. Hmm. Atau perapatan RP juga belum tidak populer. Iya, iya. Populernya Lebak Kantin gitu. Hmm. Perapatan. Hmm. Padahal itu simpang 3. Ah. Terus Jalan Juanda nih. Ah. Juanda ada lampu merah sekarang. Ah. Itu kan Jalan Banten dulu Iya, namanya. iya. Ah. Disebut perapatan Banten. Oh iya, iya. Padahal itu bukan perapatan gitu. Pertigaan juga itu, pertigaan juga ya. Nah, terakhir perapatan Pasar Bogor kan. Hmm. Pasar Bogor. Nah, Pasar Bogor itu kan Yang ke Surken. yang ke Surken sama yang ke Iya, iya. Oto Iskandar juga kan, yang ke bawah itu Iya. ada Karupat. Bukan perapatan, Iya. tapi disebutnya perapatan, perapatan Pasar Bogor. 58 tahun sampai Iya. pensiun. Ini kalau di istana itu dengan sompal, berbakti, Hmm. loyalitas, mengabdi, itu bukan omong kosong.